Balik lagi bersama gua di channel New Glory Official. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jadi udah hampir seminggu nih gua nggak bikin video ya kan, karena ya itulah, karena kondisi sekarang gua masih begini. Ini juga alat-alat barusan ada, jadi ya gua maksain buat nge-record lagi. Kemarin sempat di story Instagram juga gue bilang mau rehatkan dari YouTube ini ya, karena emang alat-alatnya belum memadai, dan sekarang alhamdulillah alatnya sudah ada. Jadi gue mau ngebahas tentang Bryan Mbeumo yang semakin hari semakin melambat kabar transfernya ya guys. Jujur gue juga sama frustasinya kayak kalian, gue juga setiap hari nungguin kabar dari Bryan Mbeumo ini, bahkan di setiap jam, mulai dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu gue selalu menunggu kabar dari Bryan Mbeumo ini, dan gue selalu berharap bahwa setiap jamnya itu ada kabar dari Bryan Mbeumo entah apapun itu, karena gue selalu ngebaca kabar terbaru dari Bryan Mbeumo, entah itu di Instagram, entah itu di X atau Twitter. Ya sama aja, kabar dari Bryan Mbeumo ini masih gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak seolah-olah berita yang terbaru, berita lama cuma dikemas dengan kata-kata yang berbeda gitu. Jadi seolah-olah apa ya, kayak cuma pengulangan aja gitu. Jadi kabar yang muncul kalau nggak tentang pembicaraan, terus tentang negosiasi masih berlanjut, terus juga pengajuan penawaran ketiga dari Bryan Mbeumo ini akan diajukan hari ini atau besok. Jadi ya gitu ya. Jadi gue ngerasa frustasi dengan semua saga transfer Bryan Mbeumo ini, dan gue juga ngerasa sedikit dejavu dengan apa yang telah pernah terjadi sebelumnya dengan Frenkie de Jong gitu kan. Namun gue di sini masih tetap pede United bakal bisa dapat Bryan Mbeumo. Kenapa? Karena Ruben Amorim juga mendesak para manajemen untuk mendapatkan target mereka secepatnya. Tapi jujur aja nih guys, jujur aja, ini sebenarnya bukan masalah United yang lama atau gimana, tapi ini memang Brentfordnya aja yang agak nyebelin guys. Sebenarnya kan kalau kita bilang, kalau bisa dibilang sudah deal harga, itu emang Brentford dan Unitednya emang udah deal, udah ada kata sepakat lah. Cuma permasalahannya Brentford ini menginginkan struktur pembayaran dan bonus yang jelas gitu. Bahkan kayaknya Brentford juga menuntut lebih gitu, menuntut bonus yang agak sedikit tinggi ke United supaya United mau menaikkan harganya dan Brentford mendapatkan keuntungan lebih dari transfer Bryan Mbeumo ini. Jadi itulah menurut analisa gua terkait situasi Bryan Mbeumo ini. Jadi ya mungkin entah itu sebelum berangkat ke Jerman melawan Leeds, atau juga mungkin di minggu depan. Kita tunggu aja nanti gimana kabar dari Bryan Mbeumo ini kelanjutannya, karena jujur sampai sekarang gue masih belum dapat informasi apapun, dan berita yang muncul ke media juga ya masih gitu-gitu aja. Bahkan kabar terakhir itu yang saya sempat posting di Instagram itu bahwa United sudah semakin dekat. Tapi gue di sini dekatnya tuh dekat kemana gitu kan, karena gue juga jujur frustasi ya, yang gue bilang di awal tadi, gue juga frustasi sama frustasinya kayak kalian. Dan gue juga ngerasa kasihan dengan Ruben Amorim, karena ya besok udah mulai latihan guys, besok udah mulai latihan, semua pemain sudah kembali ya. Kita juga akan mengawali season yang entah akan seperti apa ke depannya. Kita juga mungkin bisa melihat banyak potensi pemain-pemain muda seperti yang barusan didatangkan oleh United dan barusan saja diresmikan, yaitu Diego Leon dari Paraguay kemarin baru saja diresmikan. Dia ini sama halnya dengan Seko Kone, dia mirip prospeknya seperti Seko Kone, jadi dia ini dianggap pemain potensial. Jadi dia bisa naik ke tim utama, namun saat pengembangan dia ada di tim U21. Dia akan sering bermain di tim U21 dan sesekali mungkin akan dinaikkan ke tim utama. Gue berharap di pramusim ini kita bisa melihat banyak potensi-potensi muda. Pengen melihat banyak pemain bakat-bakat muda lah, bakat-bakat muda yang baru. Gue pengen melihat nanti di pramusim. Jadi kalau misalnya performa MU makin jelek segala atau masih belum ketemu ritmenya, ya simpel gini,
kalau misalnya MU kalah atau segala macam ya kalian nikmati aja, nah toh namanya juga pramusim kan. Jadi kita nikmatin aja, kita ngelihat bagaimana bibit-bibit muda atau pemain-pemain muda kita beraksi kan di lapangan. Gue juga berharap seperti itu. Ya, bentar lagi latihan, tapi Brandon Bimo masih belum datang. Gue juga pusing lah, udah skip lah. Jadi gue berharap Diego Leon ini bisa unjuk gigi lah, bisa ya, tapi kalian jangan terlalu ngasih ekspektasi tinggi terhadap Diego Leon sendiri, karena dia masih 18 tahun, dia pindah dari Paraguay ke Inggris di umur yang masih muda. Tentu dia hanya ingin bersenang-senang, jelas itu sudah pasti. Jadi biarkan dia berkembang, jangan banyak jangan banyak naruh harapan kepada dia karena dia juga masih muda. Jangan terlalu ditekan segala macam, karena gua tahu tabiat fans MU itu kalau ngeliat bakat muda itu atau pemain baru tuh pasti seolah-olah kayak dia harus wah, penampilan dia tuh harus sama kayak legend-legendnya lah, the next Evra lah, the next inilah. Udah lah guys, kita udah bisa memungkiri ya. Dan gue sendiri juga ngerasa udahlah, kayak ngapain gitu terbayang-bayang dengan masa lalu. Buat apa kita selalu terbayang dengan masa lalu? Ya emang masa lalu MU itu emang bagus, cuma ya kita hidup di realitas sekarang. MU nggak lolos Liga Champions, jadi nyari pemain juga udah sulit kan. Kita baru aja ditikung oleh Arsenal, dan emang sejatinya Gyökeres nggak nganggep MU itu sebagai prioritas utama dia. Jadi ya itulah, ini kenyataannya guys, ini kenyataannya. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi jangan terlalu menaruh banyak harapan the next inilah, the next anu lah, the next inilah, the next itulah kan. Capek coba mikirin ngelihat komentarnya kayak Diego Leon, gue ngeliat the next Evra, the next Rafael. Udahlah, biarkan Diego Leon berkembang dengan porsi dia sendiri, dengan bakat dia sendiri gitu. Biarin dia menjadi dirinya sendiri, itu simpelnya. Ya untuk Diego Leon seperti itu, dan untuk Bimo juga seperti itu. Jujur ya emang United ini masih menargetkan 4 pemain dan masih memfokuskan kepada Bryan Mbeumo. Jadi itu ya. Kalau soal Gyökeres yang ketikung tadi gue sempat ngebahas sedikit kan. Jadi Gyökeres ini bukan menjadi pilihan utamanya bagi Ruben Amorim, enggak. Emang sempat dibahas secara internal dan United juga mulai pernah melakukan pendekatan untuk Gyökeres. Namun sejatinya Gyökeres itu bukan pilihan utamanya Ruben Amorim. Kenapa kencengnya pertama kali muncul berita tentang United tengah mencari striker baru, yang muncul itu nama Liam Delap, yang mungkin Delap adalah target utamanya Ruben Amorim. Terus juga mungkin juga ada si Osimhen, ada si Ekitike, terus muncul Watkins kan. Baru-baru ini ya, selain dari si Gyökeres, terus Osimhen dan Ekitike, mungkin yang menurut gua agak sedikit masuk akal dan rasional di sini ya paling opsi kita cuma punya si Watkins, Oli Watkins ini. Cuma gua masih belum tahu harga market value dia berapa. Cuma dari beberapa DM yang masuk terkait harga dari Watkins ini, itu ngomongnya harganya tinggi. Emang setinggi apa harga dia? Ya kalau menurut gua emang wajar, pemain Inggris itu emang pasti harganya mahal banget pasti. Ya mungkin hampir mirip-mirip dengan harganya Matheus Cunha, Mbeumo, kisaran di 65 ya kurang lebih. Segitu bukan harga market value-nya. Kalau kalian tahu tolong komen lah. Soalnya waktu tahun sebelum MU ngerekrut Rasmus Højlund di tahun keduanya Erik ten Hag, gua berharap itu meskipun ten Hag pengennya siapa, Harry Kane, gua di situ pengen Oli Watkins, karena gua ngelihatnya dia ini selain waktu itu kan masih ada Harry Kane ya, masih ada Harry Kane, terus ada Erling Haaland, terus ada Mo Salah. Jujur gue pengen Oli Watkins ada di MU waktu itu. Kenapa ketika Ten Hag gagal atau MU gagal merekrut Harry Kane, kenapa Ten Hag milih si
Højlund ya, gue nggak habis pikir guys. Padahal ya kalau kita konversi dari 75 juta euro ke pound sterling itu hampir mirip harganya, hampir mirip dengan apa yang United harus keluarkan untuk Oli Watkins waktu itu. Jaminan 20 gol ada, ya kan? Tiap musim udah musim keberapa sih Watkins nyetak 20 gol lah, kurang lebih udah 5 musim kalau nggak salah. Saya sempat baca itu, gue sempat baca di TX ada data. Emang jaminan 20 gol tuh emang kayaknya udah terjamin kalau misalnya MU ngejar Watkins. Cuma kalau harga di atas 60 untuk Watkins yang sekarang itu gua ngerasa MU terlalu mahal buat ngeluarin biaya segitu untuk Watkins. Ya minimal ya, maksimalnya tuh di 50 lah, atau enggak ya kasih aja Rashford sekalian kan. Kalau enggak ya itu kasih siapa lah dengan MU buang sana tuh ke Sevilla, kasih Garnacho lah tukeran, ya masalah gitu, tukeran emang enggak gitu. Gua ambil Watkins, lu ambil Rashford ya gitu. Ya cuma opsi paling rasional untuk sekarang ya paling cuma Watkins. Cuma sampai sekarang kayaknya rumor transfer itu udah mulai meredup semua ya. Nah gua gak ngerti kenapa, dan gue juga masih mencari dan masih menggali informasi kenapa United mulai mereda terkait perekrutan, malah sekarang lebih gencarnya ke penjualan. Kalau misalnya gue ada informasi terkait perekrutan atau saga transfer dari Bryan Mbeumo, dari Oli Watkins dan lain sebagainya, pasti gue akan upload ke Instagram atau enggak gue bikinin video di sini panjang untuk menjelaskan secara detailnya. Untuk sekarang emang terkait situasi perekrutan ini gue masih belum punya informasi apapun. Semua sekarang lagi gencarnya sekarang ke penjualan. Entah apa emang MU ini kehabisan uang, tapi yang gue tahu untuk merekrut Bryan Mbeumo ini dananya itu emang masih ada. MU itu masih punya dana sekitar 130 juta pound sterlingan, kurang lebihnya segitu. Dan juga kemarin kan Matheus Cunha itu kan dicicil bukan cash, jadi ya harusnya masih aman untuk merekrut Mbeumo. Cuma gue nggak ngerti kenapa, mungkin ya yang tadi kayak gue bahas di awal tadi ya, mungkin Brentfordnya yang emang agak-agak ngeyel sedikit, agak-agak repotin sih. Untuk situasi penjualan sepertinya yang mungkin lebih dekat sekarang itu Jadon Sancho ke Juventus sama Anthony ke Real Betis. Kalau misalnya Sancho ke Juventus, terus Juventus juga kan kemarin nawarin opsi untuk swap deal kan, atau tukar pemain. Juventus nawarin 3 pemainnya untuk nuker si Sancho. Cuma permasalahan Juventus dan klub-klub lain yang tertarik dengan Jadon Sancho adalah gajinya Sancho yang sangat tinggi. Namun kabarnya Sancho sendiri udah mau nurunin gajinya, cuma gue nggak tahu kabar itu memang benar atau enggaknya. Cuma gue berharap itu kabar benar dan semoga si Sancho ini cepat keluar. Walaupun misalnya Juventus nggak sanggup buat ngebayar biaya transfernya, Juventus juga kan nawarin si Dusan Vlahovic, terus Douglas Luiz sama Timothy Weah ke United untuk mencoba ngebuka segala kemungkinan untuk bisa merekrut Jadon Sancho dari United. Juventus ini cuma United kabarnya nggak tertarik dengan penawaran Juventus untuk swap deal. MU hanya menginginkan Juventus membeli Jadon Sancho di harga 20 sampai 25 juta euro. Nah kabarnya juga Juventus tuh nggak keberatan dengan harga yang dituntut oleh United. Namun Juventus dan klub-klub lain yang tertarik dengan Jadon Sancho ini permasalahannya ada di gajinya. Gaji Sancho tuh emang tinggi banget, 325.000 pounds per pekan. Dan kabarnya juga si Sancho ini udah mau nurunin gajinya. Ya alhamdulillah kalau emang berita itu benar. Gue pengen cepet lah si Sancho ini keluar dari United. Capek banget gue ngurusin drama-drama klub. Tapi di sini gue ngerasa kayaknya manajemen United yang sekarang ini melakukan sesuatu perang di media. Jadi seolah-olah media tuh menyoroti ke pemain yang nggak masuk rencana Ruben Amorim untuk musim depan. Baru pertama kali ngerasain fenomena kok tumben gitu media ini nyerang pemain gitu. Kok media ini sering beritain pemain-pemain United gitu kan, kayak seolah-olah ngejelekin si pemain itu sendiri.
Jujur ini gue baru pertama kali, kalau misalnya kalian ngerasa sama dengan apa yang gue alami, ya kalian bisa komen kan. Karena sebelumnya media tuh selalu menyoroti apa yang ada di pelatih. Kalau kali ini kayaknya enggak guys. Kayaknya manajemen tuh seolah-olah pengen ngusir pemain-pemain yang emang nggak masuk rencana dari Ruben Amorim, dan juga nggak masuk rencana dari manajemen Ineos. Itu semua berita mengarah bener-bener kayak memperpojok ke si pemain ini, kayak Rashford lah contohnya. Kemarin itu ada kabar masuk kan kemarin terkait beberapa pemain yang sudah memberitahu klub bahwa mereka ingin keluar, kayak si Rashford, Sancho yang tadi gue bahas, terus Anthony, terus ada Alejandro Garnacho dan Tyrell Malaysia. Mereka berlima ini sudah memberitahu klub bahwa mereka ingin keluar dari United di musim panas ini. Terus juga mempersilahkan kepada 5 pemain ini untuk absen latihan dan mempersiapkan dirinya, ya ibarat untuk menggunakan fasilitas di Carrington lah sebelum dia mendapatkan klub barunya. Nah terus dari khususnya Rashford, terus per malam ini ada kabar dari Rashford yang kabarnya sebenarnya Rashford tuh nggak pengen keluar dari klub, cuma dia ngerasa bahwa emang dia nggak masuk rencana Ruben Amorim untuk musim depan. Nah di sini nih kayak perang citra nggak sih? Kalian ngerti nggak maksudnya? Jadi ada di situ sebutannya, kalau di luar negeri itu singkatannya PR. Jadi gini bahasanya ya, gue jelasin sedikit. Jadi kalau misalnya ada berita muncul terkait kabar jelek dari kita, contoh dari gua misalnya MU Glory bla 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 bla, ngejelekin kita nih, kita juga perang untuk memperbaiki citra kita di media, seolah-olah gua mengklarifikasi lah kayak gini. Nah itu disebutnya PR. Juga lupa singkatannya apa PR itu. Jadi seolah-olah Rashford nih membela dirinya lah, seolah-olah dia memperbaiki citranya supaya nggak terlalu jelek ke media. Ini yang gue lihat ya, ini yang gue rasain sekarang, bahwa seolah-olah manajemen ingin berperang dengan para pemainnya yang nggak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Jadi seolah-olah lu jangan macem-macem dah. Kalau lu pengen masih ada di klub, lu jangan macem-macem. Lu berikan 100% untuk klub. Seolah-olah manajemen mengisyaratkan seperti itu guys. Kejam kayaknya. Emang bener-bener kejam kayaknya manajemen yang sekarang. Ini yang gua cari di United di dalam beberapa tahun terakhir itu yang nggak ada itu. Ini baru ketemu yang sekarang. Entah ini cuma asumsi gue pribadi dan analisa gue pribadi, entah emang itu kenyataan, gue nggak tahu seperti apa realitanya. Dan gue berharap semoga semua pemain yang ingin United jual ini ya dilancarkan semuanya supaya terjual aja udah, gak usah lama-lama lah. Kayak Sancho ke Juventus, terus Rashford ke Barca, Anthony ke Real Betis, Garnacho dan Malaysia ini gue masih belum tahu klub mana yang tertarik dengan dia. Dan untuk Rasmus Højlund juga semuanya tertarik dengan pinjaman. Nah untuk Rashford dan Barcelona di sini jelas bahwa mereka tidak ingin membayar gaji Rashford yang tinggi, dan mereka juga keberatan dengan gajinya yang sangat tinggi dan berharap United mengcover semua itu. Dan Barcelona juga hanya menginginkan pinjaman dengan opsi pembelian, bukan kewajiban, karena gua ngerasa Barcelona ini emang menjadikan Rashford sebagai opsi terakhir lah. Opsi pertama dia setelah gagal mendapatkan Nico Williams, Barcelona hanya ingin ke Luis Diaz. Ya kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya. Yang jelas situasi Rashford, Sancho, Anthony, Garnacho dan Tyrell Malaysia itu kemungkinan akan jelas di bulan ini. Semoga ya, gua berharap di bulan ini semuanya bisa terjual dan United bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk merekrut striker tengah. Ya mungkin gitu aja dulu pembahasan gua kali ini terkait saga Bryan Mbeumo yang macet, terus terkait rekrutan dan penjualan pemain. Kalau misalnya ada kabar baru dari bursa transfer ini, gue bakal jelasin semuanya.
secara detail, dan gua memohon maaf apabila banyak kekurangan dan cara penyampaian gua masih terbata-bata, karena gua juga masih belajar di sini ya kan. Gua berharap kedepannya channel ini Glory Official di YouTube ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi di masa depan. Mungkin gitu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Glory Glory Man United.